억지로 헤매봐도 결국 정답은 너 도망치고 외줄인 배를 불리고 비어버린 난 자네 그것이 안녕하세요. Kalau Korea gini, 안녕하세요. Halo, wow, akhirnya Mita bisa ketemu lagi di kelas Kapan Lagi Korea. Karena memang kalau di Kapan Lagi Korea, ya, jadi buat kalian yang memang ngikutin banget sama Kapan Lagi Korea nih, ini adalah kali keempat untuk kelas bahasa Korea. Jadi sebelumnya terakhir itu sama Bandung Opa di bulan Mei. Tapi setelah beberapa bulan, finally akhirnya ada lagi kelas bahasa Korea online. Yeay! Jadi udah keempat kalinya nih. Jadi buat kalian yang udah ngikutin dari part 1 sampai dengan part 4, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang juga baru gabung, welcome. Untuk kalian yang mau belajar bareng sama Kapan Lagi ya. Dan gimana kabar kalian? Semoga aja sehat. Jadi kalau misalkan di hari ini kita ya sambil menunggu tahun 2021, biar lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Koreanya. Jadi kalian bisa tuning untuk nge-zoom bareng sama kita di sini, bareng sama Sam-nya juga alias gurunya. Atau bisa juga buat kalian yang lagi live streaming di video.com, bisa sampai jam 8 malam nanti ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal kapan lagi belajar bahasa Korea, jadi kalau di Kapan Lagi Korea ini ada WhatsApp grupnya. Ini Mita mau kenalin aja dulu sebelum ke mulai belajar barengnya. Jadi di WhatsApp grupnya Kapan Lagi Korea ini, atau kita sebutnya sebagai komunitas, itu belajar bareng kita punya 4 grup. Ya, ada 4 grup. Dengan total member itu sekitar 650 member. Wow, 650 member. Ngapain aja sih di grupnya ini? Ini sekedar informasi aja. Jadi di grup WhatsApp ini kita belajar bareng juga secara offline gitu ya. Jadi kalau misalkan di chat itu saling tanya, terus misalnya kalau kalian ada yang pengen ditanyain soal Hangul, soal kosakata, itu semua ada di grup situ bisa ditanyain. Terus ada Sam-nya nggak? Ada, jadi nanti ada tutornya juga di situ. Nah, gimana cara gabungnya? Nanti Mita bakal bagiin linknya ya. Tapi yang pasti buat kalian yang sekarang lagi gabung di Zoom, Mita infoin, kalian kalau bisa on cam, jadi kita bisa saling kenal juga sama teman-teman yang lain gitu ya. Kameranya bisa di on kan. Tapi untuk audio, untuk saat ini kita mute dulu supaya nggak terganggu untuk belajarnya. Tapi nanti kalau misalkan kalian ada di sesi Q&A atau sesi tanya jawab bareng sama tutornya dan juga ada fun quiz, itu nanti bakal di unmute. Kalian bisa unmute untuk audionya. Nah, hari ini ada apa aja sih? Jadi selain bahasa Korea belajar bareng pastinya, nanti juga bakal ada sesi tanya jawab yang seperti Mita bilang. Sesi tanya jawab ini karena waktu kita juga terbatas, jadi maaf banget nggak semuanya bisa Mita tunjuk untuk bisa tanya sama tutornya.
Terus ada juga ada sesi fun quiz. Jadi kalau misalkan kalian nih pengen dapetin hadiah menarik dari Kapan Lagi Korea, bisa banget ikutin fun quiznya. Jadi simak dari awal sampai akhir yang dijelasin sama tutornya itu apa. Kalian catat juga di situ karena pertanyaannya akan ada dari topik kita malam hari ini. Nah, hadiahnya apa sih untuk giveaway-nya? Ada merchandise official K-pop, apa aja? Tungguin aja pokoknya ya. Tapi yang pasti buat kalian yang mau tanya boleh banget. Jadi kalau di malam hari ini topik kita adalah kalimat manis atau ngegombalin idol atau bias ya. Bias atau bias biasanya kita sebutnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian suka sama satu orang nih di grup tertentu atau kalian punya satu idol yang pengen kalian kenal gitu kan, yang kalian kenal gitu. Nah, kalian pengen ngegombalin orang ini. Gimana sih kalimatnya sebenarnya yang bagus, yang baik gitu kan ya? Atau yang memang lagi hits di Korea sana, itu nanti bakal dikasih tahu sama tutornya. Nah, siapa tutor kita malam hari ini? Ya, seperti kalian yang udah lihat di promo-promonya untuk Kapan Lagi Belajar Bahasa Korea. Jadi tutor ini sudah 8 tahun tinggal di Korea. Nah, beliau ini juga lulusan sekolah di Ulsan, ya salah satu daerah di sana. Nah, namanya UNIST. Jadi di Ulsan ini ada kayak science gitu, perkuliahannya, dan si tutor kita ini kuliah di Korea sana selama beberapa tahun mulai dari SMA sampai kuliah. Jadi udah 8 tahun di sana. Wow, kayak gimana ya tinggal juga tuh sebenarnya ya. Tapi apa bisa ya. Nah, tapi yang pasti nama untuk tutor ini mungkin kalian juga sudah pernah baca juga beberapa ada segmen di Kapan Lagi Korea, itu adalah Kapan Lagi Cerita Korea. Nah, tutor kita malam hari tinggal di Korea. Mulai dari budayanya, kemudian saat dia sekolah di sana itu seperti apa sih, kayak gitu itu semua diceritain di situ. Buat kalian yang kepo, kalian bisa langsung ke Kapan Lagi Korea ya, kapanlagi.com. Terus kalian cari deh untuk konten-konten Korea di situ. Oke, tutor kita malam hari ini ada Irfan Ruliantah, panggilan untuk guru. Ya, kalau di Korea itu Sonsengnim itu bisa lebih disingkat lagi itu Sam gitu. Jadi Irfan Sam kita bisa panggilnya sebagai Irfan Sam. Buat kalian yang mungkin Sam apaan sih gitu ya. Tapi Mita yakin deh kalau misalnya Seo. Annyeonghaseyo Irfan Halo. Sam. Annyeong. Annyeonghaseyo. Oke. Dengar Mita suaranya jelas ya Mita ya. Ya, ini ya, kayaknya ada lag, ini agak putus-putus ya. Ini di komen banyak yang nge-lag nih katanya Dengar nih. Mita, Irfan Sam, kita udah pada ini nih banyak yang pengen belajar di Zoom, ada juga yang live streaming nih Irfan Sam. Jadi kalau misalkan malam hari ini tadi Mita udah kasih tahu nih topik kita kalimat manis atau ngegombalin bias atau idol nih. Jadi Irfan Sam udah siap dong Ramita? Oke, sepertinya masih ada kendala audio ya sama Irfan Sam nih. Jadi sambil menunggu Irfan Sam audionya lebih diperjelas lagi.
Jadi buat kalian nih, kalau misalkan nanti seperti yang Mita bilang, oke, masih belum sepertinya. Halo, Irfan Sam. Sam, Halo. Iya, ini maaf ini kok oke. agak nge-lag ini ya. Halo, Ada apa ini ya? Gambarnya oke. nggak kelihatan nih. Kalau Gambar saya sekarang kelihatan nggak? masih Halo. nge-lag kah, Mas, atau dengar suara Mita? Irfan Sam sepertinya belum dengar suara Gambar saya Mita. kelihatan nih, katanya komen nih. Oke, gambarnya kelihatan. Oke. Kalau audionya Irfan Sam nggak dengar Mita nih kayaknya. Oke. Dengar, barusan dengar. Ini barusan Irfan dengar. Sam Oke, nggak masuk. dengar ya? Oh, oke, sudah dengar ya. Oke, Irfan Sam, kalau gitu kayaknya daripada kita lama-lama, mungkin Irfan Sam kembaliin idol atau bias atau kalimat manis yang tepat itu seperti apa sih? Silakan deh Irfan Sam. Oke. Halo semuanya, annyeonghaseyo. Hari ini kita Annyeonghaseyo. akan belajar yang namanya judgment. Kelihatan nggak ini gambarnya nih? Kelihatan Irfan Sam. Coba di komen. Ini ada masalah. Oke, judgment. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan nih di koneksi. Koneksinya ada bermasalah nih kayaknya ya. Oke, gambarnya kelihatan ya. Sorry, up. Nggak kelihatan gambarnya. Oke, ada yang bilang mulai kelihatan nih, ada yang belum, tapi nanti menyusul aja mungkin yang belum itu deh, agak lag sedikit ya, ditunggu sedikit aja ya. Oke, kita mulai nih. Nah, seperti tadi saya bilang, hari ini kita akan belajar judgment. Oke. Nah, judgment ini apa? Sebenarnya kata jujop sendiri dalam bahasa Korea artinya perilaku yang sembrono. Kalau orang Jawa bilangnya gitu. Perilaku yang ngomongnya asal, nggak sopan gitulah, bikin jengkel kayak gitu. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini di internet, di kalangan internet anak-anak muda di Korea sana, istilah jujop mente ini dijadikan sebuah ya kata lah gitu. Yaitu kalau kita mau gombalin idol-idol atau aktor-aktor yang kita suka. Seperti itu. Nah, kalau kita biasanya kadang kan kalau ke idol itu cuma bisa ngomong beberapa kata nih, kayak "Oppa sarangheyo" atau misalnya "Himneseo" kayak gitu kan. Kata-kata simpen, "I love you", kata-kata "semangat Oppa" kayak gitu kan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah kalimat-kalimat yang bisa dipakai oleh orang-orang Korea sendiri gitu. Jadi kita kalau pakai kalimat ini akan kedengeran seperti orang Korea asli. Oke? Oke, sambil nunggu Irfan Sam juga nih, jadi tadi Irfan Sam jelasin nih kalau topik kita malam hari ini adalah judgment. Jadi jujop itu adalah gombalan atau kalimat ya kalimat yang manis gitu ya buat ngegombalin idol itu
itu bahasa Koreanya jujopmentu. Nah, jujopmentu ini apa sih kalimat yang kira-kira bagus, baik gitu ya? Artinya yang sering dipakai sih sebenarnya sama orang Korea. Kita bakal tahu dulu nih. Tapi sepertinya sebelum ke kalimat nih, Irfansyah harus bakal kasih tahu apa aja yang panggilan-panggilan yang bisa dipakai buat idol kita, baik itu oppa, baik itu nuna, kayak gitu kan ya. Mungkin udah pada ngerti. Cuman mungkin aja buat kalian yang belum tahu pelafalannya itu seperti apa. Kalau di bahasa Korea, pelafalan itu bahasanya adalah parem. Parem. P-A-R-E-U-M. Parem. Nah, kita bakal cari tahu nih, parem yang tepat itu seperti apa sih? Silakan Irfansyah. Oke. Nah, seperti tadi dibilang sama Mbak Mita, mungkin ini teman-teman udah familiar ya gitu. Cuma untuk yang belum, kita sama-sama lihat, oke? Jadi, yang pertama nih, ini saya tunjukin kalau kita manggil orang yang lebih tua, oke? Kayak kakak gitu lah. Kalau dalam bahasa Indonesia kita dengan kakak aja semua udah bisa di-cover kan, laki-laki, perempuan, nggak masalah gitu. Nah, kalau dalam bahasa Korea kan dibagi 4 berdasarkan siapa yang ngomong dan siapa yang dengerin gitu. Yang pertama, kalau dari perempuan ke perempuan yang lebih tua, kita pakai onni. Onni. Ini saya deketin biar jelas deh. Oke. Oke, onni itu perempuan ke perempuan yang lebih tua. Nah, kalau dari laki-laki ke perempuan yang lebih tua, kita pakai nuna. Nuna, ya. Terus kalau dari perempuan ke laki-laki yang lebih tua, kita pakai oppa. Nah, ini yang lebih familiar kan? Oppa. Itu. Ingat pelafalannya ya, oppa. Nah, terus yang terakhir kalau dari laki-laki ke laki-laki yang lebih tua, kita pakai hyong. Oke, hyong. Jadi ada onni, nuna, oppa, sama hyong. Oke. Nah, terus gimana kalau lebih muda? Atau kita umurnya sama gitu, jadi mau panggil pakai nama aja. Nah, itu aturannya gampang. Kalau misalnya namanya berakhir dengan huruf konsonan, kita tambahin A. Contohnya kayak siapa nih yang ramai tadi di komen tuh? Cheona gitu. Cheona, Jongguga, Sojuna, Ryujina kayak gitu. Kan akhirannya pakai huruf konsonan tuh. Tinggal tambahin A gitu. Kalau akhirannya huruf vokal, kita tambahin ya. Misalnya Jiyoya, Wendia, Dongea, Suhoya kayak gitu. Ngerti kan ya bedainnya ya? Kadang banyak yang suka ketukar-tukar. Oh, ini minta dipanggilin satu-satu nih. Seungmina, Hyunjina, Hanbina, nah gitu. Jadi kalau konsonan pakai A, kalau vokal pakai ya. Jangan ketukar ya. Oke, kalau gitu, kalau udah tahu ini, kita bisa mulai belajar kalimatnya satu-satu. Wow, jadi kamu harus tahu bedanya nih teman-teman ya. Nggak cuman kalau di Indonesia itu kan kita manggil kakak aja udah bisa untuk semua gitu ya. Mungkin kalau ke cewek kita manggil mbak gitu kan. Kalau ke cowok kita panggil mas. Nah, tapi kalau di Korea beda. Dari cowok ke cewek ke yang lebih tua itu ada panggilannya. Kalau dari cewek ke cowok yang lebih tua ada panggilannya juga gitu kan. Jadi perlu banyak banget kosakata yang harus kita tahu sebelum manggil ke idol kita atau mungkin orang yang lebih tua dari kita gitu ya. Kayak onni tadi disebutkan itu ada onni, ada oppa. Pelafalannya juga harus tepat nih. Onni, oppa, terus ada nuna, ada juga hyong gitu kan. Jadi dari keempat ini yang memang dipakai sama orang Korea untuk memanggil orang yang lebih tua dari
kita gitu. Jadi nggak sembarangan. Tapi lebih mudah kita tinggal panggil namanya dan ditambahkan ya atau a di bagian akhirnya kayak gitu. Dan silakan mungkin ada ini lagi gimana kalimat yang tepat sebetulnya sih Irfan Sam untuk bisa ngegombalin bias kita. Oke. Jadi tadi kita udah kenal itu-itunya ya, panggilannya ya, oppa, onni, hyung, nuna, dan kalau nama pakai a atau ya. Nah, sekarang kita bisa pakai di kalimat nih. Nih, mungkin kalimatnya kelihatan agak panjang, tapi kita pecah kata per kata coba ya. Nih, yang belum bisa baca Hangul nggak masalah. Saya tulis di sini di bawahnya pelafalannya. Oke? Oke, yang pertama nih. 오빠는 saya baca dulu deh sampai akhir deh. 오빠는 별로야. 나의 마음에 별로. Oke. Yang udah ngerti bahasa Korea mungkin udah cengengesan nih. Nah, kita coba pecah satu-satu. 오빠는, oke. 오빠. 오빠 ini yang tadi kita bilang ya, kakak laki-laki itu tadi. Nah, nen ini biasanya ditambahin kalau di dalam bahasa Korea itu kan ada subjek sama objek, ada predikat gitu ya. Nah, kalau subjek biasanya kita tambahin nen ini gitu. Jadi di sini 오빠는 gitu. 오빠는. Terus sebelahnya 별로야. Kebaca? 별로야. Nah, 별로. Kata 별로 ini artinya adalah gitu. Kayak nggak ada apa-apanya lah gitu. Nggak bagus-bagus amat gitu. So-so gitu. Negatif lah gitu. Nah, jadi kita mau godain malah makanya wah, kamu so-so deh gitu. Bikin penasaran kan, kenapa kok aku malah dihina sama fans gitu. Kita lihat lanjutannya. Nae. Nah ini artinya adalah aku. Oke, aku, saya. Nah. Ini adalah kalau kita mau menyebut kepemilikan. Jadi kayak nae itu jadi milik saya. Kayak kalau bahasa Inggris kan ada apa garis terus S gitu ya. Atau Naik opanen naik dulu ya kayak gitu ya. Opa dulu ya kalau. Jadi biasa-biasa aja gitu. Tapi coba di kalimat akhirnya. Apakahnya bias kita ini kalimat cocok banget untuk bisa dipakai sama kita untuk ngegombalin bias atau idol gitu. Mungkin buat pecinta K-pop nih, bias atau bias ini mungkin kita satu orang ini itu adalah bias kita alias bias kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian bingung dari tadi bias ini apakah bahasa Korea juga itu ya memasuki dulu. Nah, ini tadi masih di kalimat pertama, kemudian beralih ke kalimat kedua.
Jadi kalian mungkin bisa apa namanya coba untuk juga nih sama Irfan Sem. Jadi mulai dari kosakata, mulai dari pelafalannya, ini benar-benar kita bisa dapetin. Jadi meskipun kalian nggak bisa Hangul, nggak bisa bahasa Korea, itu kalian tetap bisa gombal deh. Itu kayaknya malah bilang kalau kita nggak suka deh. Tunggu dulu deh. Ada penjelasannya nanti di akhir. Ya, kita nanti bakal mungkin sudah Oke. Masih menunggu juga ini. Kalau buat kalian nih mau catat boleh. Jadi kalau nggak bisa aku nggak bisa gitu kan. Aku nulis Hangul gitu kan. Kalian bisa tulis aja pakai kita sebutnya romanization ya, romanisasinya gitu. Jadi oppa OPPA ditulis kayak gitu. Terus abis itu ada lu tulis aja seperti yang tadi Irfan Sem juga tulis gitu. Jadi kalian nggak apa ya istilahnya nggak perlu menulis dengan Hangulnya gitu. Jadi bisa dengan romanization-nya. Itu cara belajar yang cepet banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya apa namanya catatan, tulis aja romanization-nya. Udah tergabung lagi sama Irfan Sem mungkin? Sudah. Oke. Jadi kalau misalkan sambil menunggu Irfan Sem. Halo. Oke. Halo. Irfan Sem dengar Halo? suara Mita ya? Dengar. Oke. Ini udah apa namanya? Tadi Mita juga jelasin nih. Jadi sambil nunggu Irfan Sem Nah, oke. Kita lanjut lagi. Oke. Sorry ini teman-teman ya. Kita sama-sama memaklumi lah jam segini kan banyak yang pakai internet. Oke. Kita ini yang tadi mau nulis silahkan dilihat nih papannya nih. Oke. Nah, kayak aku lanjutin ya. Nah, tadi kita sampai mana? Nae. Nah, ini tadi kan aku. Terus E-nya ini dia kepemilikan. Ya kan? Jadi nae itu milik aku gitu. Kayak ini milik aku gitu. Nae. Nae apa misalnya pensil gitu atau nae komputer kayak gitu. Nah, ini juga sama. Maume. Oke. Maum ini artinya hati. Nah, dikasih lagi di sini. Berarti milik hati gitu. Apa yang dimiliki sama hati? Jadi kan ini dilihat, hati ini milikku. Nah, yang dimiliki hatinya ini apa? Ini dia. Byollo. Nah, tapi di sini artinya lain. Byol. Byol sendiri adalah kata yang artinya bintang. Oke. Nah, jadi di sini byollo itu artinya seperti menjadi bintang, gitulah. Nah, jadi kalau kita baca dari awal sampai akhir, Uppa는 별로야. Uppa, kamu so-so deh. 나의 마음에 별로. Bintang, menjadi bintang di dalam hatiku. Seperti itu. Jadi di sini orang Korea memainkannya adalah byollo, kata byollo yang artinya so-so, dan sebenarnya ada kata yang pelafalannya sama, byollo, yang bisa diartikan jadi bintangku gitu. So-so apaan? So-so tuh maksudnya kayak nggak bagus lah gitu.
menjadi bintang di dalam hatiku. Seperti itu. Wow, Nah, wow, coba wow. Kalimatnya yang mau disalin boleh nyalin dulu nih. ya, sambil dicatat nih, jadi minta jelasin lagi. Wow, ini benar-benar ternyata spesial kalimatnya ya. Di atasnya kita bisa dibilang, opa, aduh biasa aja deh gitu kan ya. Tapi ternyata di kalimat kedua, kamu adalah bintang di hatiku. Waduh, ternyata kalimatnya luar biasa banget. Ini gombalan yang pertamanya udah kayak gini gitu ya. Jadi buat kalian nih tadi sambil dicatat yang Irfan Sam jelasin gitu ya. Jadi opa 별로야. 내 맘속에 별로. Jadi artinya opa kamu biasa aja. Tapi kamu adalah bintang di hatiku. Istilahnya kayak gitu bahasa Indonesianya. Jangan lupa untuk dicatat per ininya ya, per kosakatanya. Jadi tadi Irfan Sam itu juga udah jelasin per kosakata, jadi buat kalian biar menambah kosakata kalian, nggak cuma sekedar pelafalan tapi juga kosakatanya kalian udah dapet dari sini, karena banyak banget dari kalimat-kalimat tadi itu kalian punya banyak kosakata yang bisa kalian dapetin gitu. Jadi meskipun nggak bisa bahasa Korea atau nggak bisa Hangul gitu ya, tenang aja, kalian masih bisa atau punya kosakata yang kalian pernah denger atau kalimat yang kalian punya untuk bisa ngomong ke idol kalian. Sekarang komennya nggak usah ngomongin subtitlenya mana atau apa ngomong bahasa Inggris dong gitu ya, tapi gantian kita yang ngomong bahasa Korea. Oke, kita lanjut ke kalimat kedua. Masih ada kalimat dua lagi nih sebelum kita ke sesi tanya jawab. Kalimat kedua ada apa nih kira-kira Irfan Sam? Oke, kalimat keduanya ini lebih pendek ya. Karena kita berhubung waktu juga nih, mengejar waktu. Oke. Kelihatan? Kelihatan Irfan Sam. Oke. Yang ini lebih pendek. Oke, kita upa. Upa sama upa ya. Upa. Kim 묻었어. 잘생김. Nah, ini apa artinya coba? Upa. Kim. Kim itu rumput laut kering itu tahu kan? Nori yang suka dijual di nggak boleh nyebut brand ya. Suka dijual di minimarket gitu. Yang asin-asin itu loh. Nah, di Korea orang Korea kan suka makan itu. Nah, itu disebutnya kim. Nah, mungkin udah kenal teman-teman namanya kimbap. Nah, nasi digulung di dalam rumput laut itu gitu. Pap itu nasi, kim itu rumput lautnya gitu. Nah, makanya 오빠 김 묻었어. 묻었어 itu artinya nempel. Jadi opa ada kim yang nempel gitu. Kayak misalnya di sini gitu. Opa kim 묻었어. Opa ada kim yang nempel gitu. Nah, ternyata kim apa yang dimaksud sama dia? 잘생김. 잘생김 itu artinya kegantengan. Gitu. Ini di sini plesetannya di sini nih. Kim sama-sama kim di sini kan. Jadi opa kim 묻었어. opa kimnya nempel. Kim apa? 잘생김. Kegantengan. Kayak gitu. Jadi kegantengannya nempel seolah-olah. Wow. Jadi Kim Nori bisa beralih ke Chalseng Kim karena sama-sama ada kata Kim di situ ya. Ini emang apa istilahnya ya, kalimat gombal banget yang bisa masuk untuk kita ngegombalin opa nih kayaknya ya. Jadi kan kalau idol-idol nih udah pasti kalau misalkan kita suka dia aduh dia ganteng banget gitu. Nah, satu kalimat ini cocok untuk kamu bisa kasih ke mereka gitu. Opa Kim 묻었어. Chalsengim gitu. Biasanya itu kayak tanya jawab gitu. Jadi dia opa Kim 묻었어. Apaan? Ada Kim apa gitu? Iya Chalsengim. Iya itu kamu ganteng istilahnya kayak gitu. Tapi Irfan Sam nih kayaknya kita cuma bisa 2 kalimat karena memang waktunya udah
mepet banget gitu ya. Oh gitu ya? Banyak Iya deh, banget. nggak apa deh. Tapi yang pasti memang tadi kita bermain kata ya dari dua kalimat gombal ini, dan memang kalau di Korea itu permainan kata untuk bisa menggombalin pyolo jadi pyol, pyolo biasa aja jadi pyol, bintang. Terus yang kedua ada kim nori ya, atau rumput laut Korea itu yang biasa kamu makan kimbap nih ya teman-teman ya, itu jadi jalsenggim. Jadi emang permainan kata di situ. Oke, namanya kalau cari pertanyaan dari teman-teman yang udah gabung di Zoom nih. Jadi mohon maaf banget mungkin yang lagi live streaming di video itu atau di sosial media kapan lagi itu belum bisa bertanya ke Irfan Sam, tapi khusus untuk di teman-teman di Zoom. Jadi kalau misalkan mau bertanya, kalian udah ditunjuk, itu kalian bisa unmute ya, atau nanti dari kita bakal unmute suara kalian. Jadi kalian bisa ngomong pertanyaannya apa gitu ya. Dari dalam topiknya, kalau misalkan kalian ada yang belum paham, kalian bisa bertanya di topik kita malam hari ini soal ngegombalin Aida. Karena waktu kita terbatas juga, silakan mungkin yang mau bertanya apa namanya, bisa raise hand kalian, pakai tangan nggak apa-apa, atau pakai tools yang ada di situ ya. Jadi di Zoom itu ada raise hand, kalian bisa klik itu, nanti kita bakal pilih ya, nanti bakal ada yang milih dan bakal minta tunjuk kalian ya. Untuk pertanyaan pertama mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi, dari penjelasan Irfan Sam tadi, kita bakal ada giveaway. Jadi buat kalian yang sudah memperhatikan dari awal tadi penjelasan dari Irfan Sam, itu kalian bisa ini ya, kalian bisa ikutan giveaway-nya, ada merchandise-nya. Kita ke penanya pertama, ada Rumi Kristanto. Halo, Rumi Kristanto ya. Kalau misalkan kalian udah, kalau misalkan Rumi udah on ya. Halo, Rumi. Hai. Pertanyaannya kamu bisa bertanya ya Rumi ya. Hai Rumi. Halo Kak. Halo Oni, annyeonghaseyo. Oke. Annyeonghaseyo. Aku mau nanya, iya. Aku mau nanya. Kamu yang ini ya. Oke. Kan tadi kan rata-rata kan opa ya. Aku mendengar opa ya. Kan tadi rata-rata Irfan Sam kan Boleh. Irfan Sam kan ngasih kalimat gitu, kalimat kayak kalimat plesetan gitu. Terus kalau misalkan aku ingin ngasih kayak tebak-tebakan gitu, boleh nggak, Irfan Sam? Tebak-tebakan? Iya. Maksudnya ngegombal yang pertanyaan ya?
Iya, kayak gitu. Boleh, 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 boleh. Eh, Oke. Gombal untuk tebak. Aku kasih langsung ya. Oh iya, boleh, 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 boleh. Iya. Eh, opa, Oke, apa bedanya terima opa sama pesawat? kasih untuk Rumi. Bedanya opa sama pesawat. Iya, Apa tuh? Bedanya kalau opa opa sama mendarat, pesawat. kalau pesawat mendarat di bandara, kalau opa mendarat di hatiku. Aduh. Boleh, boleh, boleh. Itu oke, 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 oke. Nanti aku iniin deh. Oh Ini my. mungkin nggak sempet di sini. Nanti aku tulis bahasa Koreanya di Instaku deh. Nanti biar pada share ya. Boleh, makasih. Boleh Iya, lagi nggak? benar. Nanti ini ya. Waktunya udah habis, Mam. Maaf banget, Rumi. Mungkin kita ke pertanyaan yang lain dulu ya, Kok jadi aku yang sambil berdebar-debar ini? Irfan Sam apa namanya, sambil Irfan Sam catet-catet juga. Jadi kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan kamu raise hand. Boleh pakai tools yang ada di Zoom, boleh juga pakai tangan kamu untuk angkat tangan gitu ya. Nanti bakal minta tunjuk. Terus yang di sosmed maupun Aku boleh lagi nggak satu di lagi? maaf banget belum boleh belum bisa Gimana nih Mbak Rumi. Mita nih? Silakan menentukan. Satu ini ya. Iya, belum bisa. Oke, makasih. Jadi kita ini dulu ya, satu pertanyaan Gantian, dulu ya. gantian. Nanti Ya, oke. bakal dijawab sama Oke, Irfan Sam ya. makasih. Dea, mungkin silakan Elviona Dea. Sambil menunggu juga, jadi mungkin Irfan nanti audionya juga bakal kita unmute. Kalau misalnya udah ditunjuk, kamu tolong wajahnya biar kita kenal nih, kita kenal sama kamu. Jadinya jangan jangan off kameranya. Oke. Lia atau mungkin Elviona nih, tadi Elviona ya. Aduh, tadi Mita shock juga nih, dapat aja tuh si Rumi pertanyaannya. Kalau Opa mendarat di Ini masuk nih. Ayo, halo. Annyeong, annyeong. bandara, kalau pesawat mendarat di bandara, kalau Opa mendarat di hatiku. Oke. Kalau kita kan bisa ngomong gitu opa-opa. Nah, bisa nggak sih kita tuh sebenarnya panggil opa-opa tuh kayak misal
Itu tak cantik gitu. Boleh. Sekarang kan upa-upa juga udah pada seneng dipanggil Yepeda gitu juga kan. Terus Onni, Nuna juga udah suka dipanggil Moshita, keren gitu kan. Kadang malah tadi kayak Jae Singgim gitu, ganteng gitu. Sekarang kan udah pada seneng. Jadi terserah, kalau namanya juga gombalin ya terserah yang ngegombalin lah gitu. Tadi udah ngomongin pesawat juga boleh kok, kenapa gitu nggak boleh ya nggak? Oke. Jadi pertanyaan kedua ini tadi nggak masalah karena Yeputa di sini general untuk siapa aja, gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang udah bertanya. Dan Kamarnya keren ya, kayak familiar tadi. Kalau misalkan tadi mungkin Irfan Sam udahin dulu untuk pertanyaannya, maaf banget karena waktu kita juga mepet banget. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, nanti bisa tanya langsung ke Irfan Semnya juga. Kalau kalian mau tanya dari awal sampai akhir, yuk. Kalau misalkan kalian yakin atau mungkin mau coba-coba, boleh ya kan. Pertanyaannya masih dari topiknya aja. Jadi gampang banget. Pertanyaan pertama, sambil mencari, kalian siap-siap raise hand kalau misal dirasa semuanya udah jelas nih apanya ya. Oke, pertanyaan pertama. Jadi ini pemenangnya semuanya bakal dapetin merchandise official K-pop random ya. Jadi kalian bakal dapetin random. Oke. Pertanyaan pertama. Apa arti pyeol dan pyeollo? Pyeol dan pyeollo. Artinya apa? Yuk, silakan raise hand kalau misalkan kalian bisa. Nanti Mita bakal panggil kamu, bakal Mita tunjuk kamu, dan kamu kalau benar jawabannya, kamu bisa dapetin merchandise official K-pop. Dan sekali lagi random ya. Nanti Mita juga tanya untuk nama kamu saat mendaftar. Jadi biar gampang Mita untuk cari ininya ya, mendata pemenangnya. Terus nama saat mendaftar serta Instagram kamu. Instagram kamu juga ya. Oke. Yuk, yang bisa nih apa arti pyeol dan pyeollo? Pyeol dan pyeollo. Sesamolita. Ada Sesamolita. Apa arti pyeol dan pyeollo? Semoga aja Sesa bisa ya ini ya untuk jawab pertanyaannya ya. Hai Sesa. Hai Sesamolita. Annyeonghaseyo. Kamu udah kayak Oni Korea juga nih. Mungkin ini udah kamu unmute ya? Suaranya udah kamu unmute. Itu. Coba kalau misalkan belum di unmute, kamu di unmute dulu. Oke. Sebentar ya sambil menunggu biar nggak dengar, belum dengar, mohon maaf banget nih. Sambil, oke, Mita mencoba membaca bahasa bibir bisa nggak ya kira-kira ya? Kamu tahu tapi arti pyeol dan pyeollo? Tahu ya? Oke, sayang banget nih kayaknya. Tahu ya?
Oke. 별 sambil ngegambar dia ya kayaknya ya. Oke. Terus kalau 별로. Oh, gila. Ini Mita sambil baca bahasa bibir sebenarnya ya. Tapi soalnya emang udah aduh kasihan banget nih belum bisa. Oke. Oke, nggak Ekspresinya apa-apa. udah piol. Tapi jawaban Sesa ini benar. Jadi kamu udah menjawab dengan benar, bintang dan juga biasa aja katanya gitu ya. Oke, selamat Sesha. Kamu pakai nama ini ya waktu mendaftar ya. Oke, oh iya, kayaknya dia nggak dengar ya. Oke, nanti Mita bakal ini deh, Mita lihat namanya lagi untuk Sesha. Kalau nggak nanti bisa hubungi admin gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua lanjut lagi. Ada lagi pertanyaannya adalah Kim. Gampang banget. Kim, tapi Kim yang di kalimatnya Irfan Sam loh ya tadi ya. Tadi kan diomongin soal Kim. Opa Kim Mudoso. Nah, Kim ini apa? Artinya kamu bisa raise hand, gampang banget ini ya. Jadi silakan Alessia Anjani. Alessia, namanya cantik-cantik banget ya. Alessia Anjani. Ini kalau digombalin sama nama-nama cantik gini gantian opanya kayaknya yang ngegombalin ya. Halo. Hai Alessia. Halo. Ya, Alessia, Mita pertanyaannya tadi arti kata Kim. Ya. Kamu tadi dengerin dari awal nggak nih? Iya. Dengerin ya. Tahu nggak artinya Kim itu apaan? Rumput laut yang kering gitu. Bener ya Irfan Sam ya. Bener, yeay. Betul. Selamat Alessia. Kamu pakai nama ini kah waktu mendaftar? Iya. Kemarin mendaftar pakai nama Alessia ya. Oh, makasih ya. Oke. Siap. Satu lagi yuk. Terakhir. Pertanyaannya apa Senggim? Gampang. Tadi Kim, sekarang Senggim. Nah, bisa. Semoga aja tahu ya. Karena sayang banget kalau misalkan ditunjuk. Hai Nafisa. Ya Kak. Oke, kedengeran suaranya nih. Jalsenggim ya. Kegantengan, ketampanan. Oke, sambil lihat catatan nggak Kegantengan. apa-apa. Kata Senggim. Kegantengan atau ketampanan, benar gak? Kegantengan. Betul. Kita tunggu didengar sama Mbak Mitanya. Udah benar. Oke, ya udah. Terima kasih banyak Nafisa, kamu berhak dapetin merchandise official. Ya nanti kalian bertiga bakal admin hubungi. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kalian belum dihubungi bisa nanti japri admin ya. Oke, apa yang bisa kita bagikan karena memang waktunya cuma sejam. Irfan Sam ini terakhir
terakhir nih, kalau misalkan ngomongin soal belajar bahasa Korea, kira-kira nih, apa yang pengen Irfan Sam sampaikan nih buat teman-teman yang lagi belajar? Oke. Cara tersendiri. Kalau aku dulu karena tinggal di Korea, jadi di sekolah memang diajarin bahasa Korea ya. Ada untungnya itu gitu. Nah, cuma taktik biar jadi selalu yang paling bagus, paling depan di dalam kelas bahasa Korea, cari cara belajar yang paling bisa di-enjoy sendiri. Nah, itu yang paling penting. Dulu aku fans beratnya Sunyoshide, SNSD. Jadi yang aku lakukan adalah ke YouTube kalau sore, cari variety show yang ada subs-nya. Udah, dari situ sambil dengerin, sambil lihat artinya apa gitu. Terus habis itu, malamnya sebelum tidur, denger lagu SNSD. Ini sambil lihat liriknya, artinya apa, dicoba tebak kata ini kayaknya ini, kata ini kayaknya ini. Kalau gitu ntar mulai nyambung dikit, cepet akhirnya semuanya bisa. Gitu. Jadi dari apa yang kamu senengi dulu gitu Irfan Sam ya, kalau misalkan suka sama satu grup, kamu nonton nih yang kamu ikutin semua, misalnya dari lirik lagunya, atau mungkin kayak Irfan Sam tadi variety show-nya gitu ya, dan dilihat arti katanya, tulis kosakatanya, dan belajarlah dari situ gitu ya Irfan Sam ya. Bermanfaat nih, dan terima kasih banget Irfan Sam untuk waktunya, meskipun mungkin dikit banget untuk bisa kita belajar bareng, tapi semoga juga bermanfaat buat teman-teman. Dan yang pasti semoga ini juga bukan yang terakhir bareng sama Irfan Sam. Kita bisa ketemu lagi di next belajar barengnya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Irfan Sam. Amin. Bye-bye. Terima kasih banyak. Buat teman-teman. Ya. Buat teman-teman, hari ini kan kurang panjang nih, sayangnya tadi sempat kepotong juga. Kalau punya pertanyaan nanti boleh langsung ke Instagramku aja. Atau bisa minta ke Mbak Mita, tanya cara gimana bisa masuk ke grup bahasa Korea WA-nya kapan lagi. Ntar kita bisa interaksi lebih banyak di sana. Gitu. Betul. Jadi nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan, bisa lewat Instagramnya Irfan Sam, itu di Irfan_Ruli. Ya, itu Instagramnya Irfan IRFAN_Ruli. Nah, itu dia. Irfan Ruli. Oke, terima kasih banyak Irfan Sam. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Dan buat kalian juga seperti yang Irfan Sam tadi bilang, kalau kamu bisa gabung juga di WhatsApp grupnya komunitas Kapan Lagi Belajar Korea. Jadi udah ada 4 grup, ada 650-an member di situ. Kalian pun juga bisa masuk gitu di Korea untuk minta cara detailnya itu seperti apa. Dan itu gampang banget. Jadi kalian cukup mengisi data, kemudian nanti bakal di-invite di WhatsApp group dan kita belajar bareng di situ ya. Oke, yang pastinya sekarang malam hari ini semoga semua yang dijelasin sama Irfan Sam bermanfaat, kemudian kalian juga makin semangat untuk plan yang terakhir untuk kapan lagi. Semoga saja di lain waktu kita bisa ketemu lagi dan belajar bareng lagi ya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Annyeong. 억지로 헤매봐도 결국 정답은 너 도망치고 외줄인 배를 불리고 뛰어버린 난 자네 그곳이야